Ya, berjumpa lagi dengan saya, McLaren Huta Galung. Kali ini kita akan mengerjakan fase 1.2.1, yaitu untuk bagian konfigurasi proses-proses inti yang ada di modul Financial Accounting. Kita mulai di 1.2.1, bagaimana kita men-setup company code untuk transaksi pembayaran. Masuk ke menu ini ya, jangan lupa ke SAP Customizing Implementation Guide, lalu dari sini kita pilih modul Financial Accounting. Dari situ kita pilih yang account receivable, accounts payable. Dari sini kita pilih yang business transaction. Dari business transaction kita pilih outgoing payment. Pilih outgoing payments. Dari sini kita pilih automatic outgoing payments. Ini automatic outgoing payments. Lalu pilih payment method, bank selection for payment program, lalu set up all company codes for payment transaction. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat, tapi kalau belum buat, kamu klik new entries, lalu di sini masukkan company code masing-masing ya, di company code di sini, lalu di sending company code dan paying company code. Kalau sudah, tinggal diklik save dan pastikan nanti data save. Begitu tahap satu ini. Jadi sangat mudah ya tahap satu ini. Oke, lalu kita di fase 122, yaitu kita mau mendefinisikan akun grup akun kita. Nah, kita kembali ke menu awal. Oke, ini saya cancel dulu. Oke, exit. Nah, di sini kita mau mendefinisikan general ledger account untuk global byte ya, grup account untuk global byte. Nah, di sini langkah-langkahnya akan sangat panjang, jadi pelan-pelan ya, bersabar ya. Kita masih ada di menu Financial Accounting. Oke, di sini menu Financial Accounting. Lalu kita pilih General Ledger Accounting. Dari General Ledger Accounting, kita pilih Master Data. Dari Master Data kita pilih yang GL Accounts. Lalu kita pilih Preparations. Dari sini kita pilih yang Define Account Group. Nah, ini Define Account Group. Oke, kita klik. Nah, di sini kita akan buat entry baru dengan cara mengklik new entries ya. Nah, di sini cukup panjang. Kalau lihat di modul ada banyak yang perlu kita masukkan ya. Pastikan kalian masukkan semua dengan benar ya. Jangan sampai salah. Ada 8 yang harus kita isi. Oke. Jadi kita isi satu-satu. Di sini account grupnya BS, lalu namanya balance sheet. Oke, lalu nomor akunnya dari 100.000 nah sampai 399.999. Oke, lalu chart accountnya sama semua ya. Perusahaan kita semuanya. Lalu FA, bisa nebak FA itu apa? Ya betul, fixed aset ya. Oke, nomor akunnya dari 220.000. Nah, ini berarti kan nomor akun semua 6 digit ya. Sampai 300.000. Oke. Lalu di sini kita LA. LA bisa tebak. Yes, liquid asset. Nomornya dari 100.000 sampai 101.999. Oke, lalu yang keempat ini MA. Ada yang bisa nebak? Oh, tidak ya. Material accounts ya, material accounts. Oke, sini 200.000. Lalu di sini 200.999. Oke, yang kelima PL. Kalau PL tahu ya, bisa nebak ya. Yes, that's right. Profit and loss accounts. Oke. Nomor akunnya dari 400.000 sampai 999. Sip. Lalu yang berikutnya RA.
Ya, betul, reconciliation account ya, reconciliation accounts. Nomornya dari 110.000 sampai 310.000. Oke. Yang ketujuh, ini SC. Kok jadi ke sini? Oke, hati-hati. Oke, ini SC. Di sini secondary accounts ya. Secondary account. Oke. Nah, ini kita masukkan Z-nya. Z-nya cukup banyak. Kita copy paste saja. Oke, lalu yang ke-8. Ini SSCC. Oke, secondary account. Ini sama ya. Oke, ini karena kita ada migrasi dari ERP ke S4 HANA, jadi kita masih harus memasukkan yang SECC ini. Tapi nanti di versi-versi berikutnya ini tidak akan muncul begitu ya. Nah, kalau ini udah semua, dicek lagi kembali ada 8. Kalau sudah oke, kita tekan enter. Oke, ya ini sampai jadi abu-abu. Setelah itu kita double klik di balance sheet accounts ya. Di sini ada balance sheet account, kita double klik. Oke, nah, perhatikan ini harus jangan sampai salah ya. Di sini kita ini pastikan udah di maintain field status group overview. Oke. Kita double klik yang account control di sini. Oke. Double klik. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita geser. Apa saja yang harus kita geser? Pertama, reconciliation account, kita suppress, lalu exchange, rate difference, lalu account manage in external system, lalu alternative account number, sama tolerance group ya. Kita suppress, lalu kita klik next group. Sini. Di sini kita pilih authorization group sama administrator. Oke, jadi ada 2 di sini ya. Lalu kita pilih next group. Oke, di sini perhatikan di sini agak-agak berbeda. Yang pertama ini suppress, tapi yang di field status group kalau masih ingat di setting sebelumnya ini ada yang dibutuhkan untuk masuk, kita required entry gitu ya. Lalu yang 2 ini nggak apa-apa seperti itu. Kalau sudah semua, kita save. Pastikan ada keterangan data was save ya di bawah ini ya. Oke. Nah, di layar ini kita yang fix asset ini kita double klik. Oke, akan muncul seperti yang tadi, mirip ya. Nah, kita mulai dari account control, kita double klik. Nah, di sini agak beda yang perlu kita setting ya. Pertama currency harus diisi, lalu exchange rate difference nggak usah, lalu inflation key sama tolerance group seperti ini. Lalu kita klik next group. Di sini cukup satu aja yaitu open item management. Lalu kita klik next group. Lalu di sini reconciliation account ready di suppress, lalu field status group kita required entry, lalu kita klik next group. Nah, di sini relevant to cash flow, house bank sama bank account yang di set beda ya. Kalau sudah semua di save dan pastikan data was save. Oke, lalu untuk yang secondary accounts, secondary accounts yang SC ini ada 2 kita punya, kita pilih dulu yang ini ya, yang SC. Lalu kita klik double klik double account control. Ini semuanya kita taruh di kiri sini kecuali yang alternative account number. Gitu ya. Lalu kita next group tekan, lalu tekan sekali lagi, jadi next group tekan, lalu next group lagi.
Nah, di sini kita pilih semuanya kita geser ke kiri kecuali yang field status group. Oke. Lalu kita save. Nah, kita lakukan juga untuk secondary accounts yang kedua ya. Sama untuk yang secondary account kedua. Oke. Mulai dari account control. Di sini semua kita geser ya, kecuali apa alternatif account number tadi. Oke. Lalu kita next group 2 kali, next groupnya. Lalu kita geser semua kecuali yang field status group. Lalu kita save. Pastikan data save. Dan kita exit ke menu semula. Itu selesailah tahap 1, 2, 2. Sekarang kita masuk ke fase 1, 2, 3, di mana kita akan membuat range untuk nomor dokumen bagian modul di financial accounting. Oke. Nah, dari sini kita masih ada di modul financial accounting, tapi kita masuk ke yang financial accounting global settings. Oke. Lalu di sini kita pilih dokumen, lalu kita pilih document number range, lalu kita pilih copy to company code. Oke, ada beberapa yang perlu kita isi di sini ya. Dipastikan kalian sudah ada di layar ini, document number range, copying to company code. Apa yang perlu kita isi? Oke, kita lihat di bagian source. Source-nya adalah kita nggak mau capek-capek, kita ambil dari yang sudah dibuat, yaitu US00. Oke, lalu kita mau copy kemana nih? Tentu ke perusahaan kita, betul ya. Jadi tulis saya USZZ, perusahaan saya. Kamu semua ya perusahaan masing-masing ya. Kalau sudah ini semua, di kanan bawah ini ada execute. Kita execute. Lalu muncul ini, apakah kamu mau copy? Do you really want to do this? Yes. Dan selesailah. Ini semua satu urutan ini sudah dipakai. Lalu kita klik exit. 2 kali, kita klik exitnya. Sekali, 2 kali. Selesailah kita di tahap 1, 2, 3. Nah, yang berikutnya kita masuk ke fase 1.2.4, di mana kita membuat range untuk penomoran dokumen, tapi untuk modul controlling. Oke, jadi sekarang kita bukan di modul financial di sini, tapi kita cari ke modul controlling ya. Modul controlling, lalu general controlling, pilih organization, pilih maintain number range for controlling documents. Oke. Nah, di sini di layar edit intervals CO dokumen ya, ada RK belek ini. Kita ditanya masukkan CO area. Masih ingat CO controlling areanya? Ya, tapi di sini adalah kita karena mau copy, jadi ini kayak source-nya gitu ya. Jadi kita di sini kita tulis NA00. Oke. Lalu kita pilih copy subobject. Nah, di sini pilih copy subobject ya. Kita klik copy subobject. Nah, di ini ada muncul. Kita mau copy kemana nih? Dari NA00 ke tentu ke controlling area kita. Yang masing-masing ya. Saya NAZZ, kalian ingat-ingat punyamu apa, lalu klik copy. Nah, ada layar seperti ini menjelaskan beberapa hal. Oke. Ya, kita okekan saja. Yap. Pastikan kamu semua dapat konfirmasi bahwa proses tadi sudah di copy seperti ini ya. CO area was copy to bla bla bla. Oke, kalau udah berarti sudah selesai. Kita masuk sekarang ke fase 125, di mana kita akan mendefinisikan grup toleransi untuk employees. Oke. Di sini kita kembali ke modul financial. Oke, kembali ke modul financial accounting. Pilih yang global settings, yes. Lalu pilih dokumen. Lalu di sini pilih tolerance group. Ya, kita cari tolerance groups. Di sini kita pilih define tolerance groups for
employees. Oke, di sini kita akan buat entry baru dengan cara mengklik new entries. Nah, di sini kita harus masukkan detail-detail yang perlu kita masukkan, cukup panjang dan jadi perlu hati-hati ya. Oke, di sini kita diminta memasukkan pertama company code. Company code tentu company code masing-masing. Oke. Lalu di sini amount per dokumen kita isi 500.000. Ya, kita isi 500.000. Lalu amount per open item account harus lebih kecil tentunya ya, 100.000. Lalu cash discount per line item kita bisa 5%, ngasih diskon begitu ya. Lalu revenue amount kita isi 100. Kalau ada perbedaan kita masih ngizinin gitu, dia berbeda angkanya ya. Lalu revenue persennya 10. Cash discount adjusts to 10 juga. Kalau expense kita sama juga ya, 100, 10, 10 gitu ya. Jadi ini yang diisi untuk grup dikosongkan saja, oke. Kalau ini sudah, jangan lupa klik save di kanan bawah. Pastikan data was save. Oke, lalu kita klik exit. Oke, itu demikian tahapan untuk fase 1.2 proses configuration. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan ke fase 1.3 master data ya. Tuhan berkati.